warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang keamanan data di lingkungan akademik, kasus kampus. Perkenalkan, nama saya Cahya Samselusi dengan NIM 250311015. Saya Nuraini Maswayin dengan NIM 250311014. Dan saya Naisal Sabila Kaniki dengan NIM 250311013. Sekarang kita masuk di pendahuluan, yaitu perkembangan dunia digital telah mengubah cara institusi pendidikan mengelola aktivitas akademik. Hampir seluruh proses, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, pengisian KRS, penilaian, perpustakaan digital, hingga keperluan administratif dilakukan melalui sistem komputer. Dengan semakin bergantungnya kampus pada teknologi, volume data yang dikelola juga semakin besar dan kompleks. Data tersebut mencakup informasi yang bersifat pribadi, rahasia, hingga sensitif, sehingga keamanan data menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kasus kebocoran data pada institusi pendidikan semakin sering terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penyebab kebocoran tidak hanya berasal dari serangan hacker, tetapi juga kelemahan sistem dan kurangnya kesadaran pengguna. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menerapkan sistem keamanan yang terstruktur, terukur, dan terus diperbarui agar data akademik tetap terlindungi. Mahasiswa sebagai pengguna utama sistem akademik juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan akun, password, dan perangkat yang digunakan. Kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu keamanan data di lingkungan akademik. Keamanan data berupa rangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dari akses tidak sah, perubahan tanpa izin, pencurian, serta kerusakan dalam lingkungan akademik. Keamanan data tidak hanya berfungsi melindungi data mahasiswa, tetapi juga memastikan seluruh proses akademik berjalan lancar dan tidak terganggu oleh ancaman digital. Aspek utama keamanan data dikenal dengan istilah CIATRIAT, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua itu ada integrity atau integritas, yang ketiga itu ada availability yaitu ketersediaan. Adapun jenis-jenis data yang penting yang harus diamankan di kampus. Dalam lingkungan akademik terdapat berbagai jenis data yang perlu dijaga, antara lain yang pertama yaitu ada data pribadi mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, nik, dan riwayat pendidikan. Data jenis ini sangat sensitif karena berhubung langsung dengan identitas mahasiswa. Terus yang kedua yaitu ada data akademik berupa nilai KRS, presensi, jadwal, skripsi, ataupun tugas akhir, meliputi data akademik yang dapat merugikan mahasiswa dan mencoreng reputasi kampus. Yang ketiga itu ada data keuangan kampus, termasuk pembayaran UKT, beasiswa, transaksi administrasi, dan dana penelitian. Kebocoran data ini dapat membuat peluang penyalahgunaan dan penipuan. Terus yang keempat yaitu ada data dosen dan pegawai, mencakup data pribadi, jabatan, penelitian, dan kegiatan perkuliahan. Perlindungan data ini sangat penting untuk menjaga privasi tenaga pendidikan. Yang kelima yaitu ada data penelitian dan publikasi dan penelitian yang belum dipublikasikan yang bersifat rahasia dan berpotensi dicuri atau disalahgunakan. Data yang selanjutnya yaitu data infrastruktur, sistem seperti konversi, server, aplikasi, dan jaringan jika jatuh ke tangan yang salah bisa digunakan untuk menyerang sistem kampus. Ancaman keamanan data di lingkungan kampus. 1. Kebocoran data atau data breach. Kebocoran data terjadi ketika informasi penting diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penyebabnya dapat berupa lemahnya sistem keamanan, tidak adanya inskripsi atau kelainan penggunaan. Contohnya adalah kebocoran data mahasiswa ke media sosial atau formulir publik. 2. Serang siber. Kampus sering menjadi target karena menyimpan data penting dalam jumlah besar. Jenis serangannya meliputi
phishing atau email palsu yang bertujuan mencuri paspor akun kampus, malware atau program berbahaya yang dapat merusak file atau mencuri data, ransomware, data kampus dikunci dan dihack meminta tebusan, dan SQL atau injection adalah penyusupan melalui form input pada website kampus. Dan 3, kesalahan manusia atau human error. Human error masih menjadi penyebab terbesar penggunaan keamanan data. Misalnya, menggunakan power yang mudah ditebak, mengklik link berbahaya, memberikan akses kepada orang lain tanpa sadar, lupa logout di komputer umum, insiden threat atau ancaman dari orang dalam. Pengawal atau mahasiswa yang memiliki akses sistem dapat menyalahgunakan kewenangan mereka, seperti mengubah nilai atau mencuri data untuk dijual. 5. Kerusakan fisik, kerusakan server akibat kebakaran atau banjir, listrik padam, atau perangkat rusak dapat menghilangkan data jika tidak ada backup yang memadai. Dampak jika keamanan data tidak dijaga. 1. Kerugian bagi mahasiswa. Identitas dapat dicuri atau identity theft adalah data prodi digunakan untuk penipuan, nilai atau persensi dapat dimanipulatif, pihak tidak bertanggung jawab. 2. Dampak bagi kampus. Menurunnya reputasi kampus, kehilangan kepercayaan masyarakat, biaya tinggi untuk memulihkan sistem, potensi tuntutan hukum dari penggunaan. 3. Gangguan dalam proses perkuliahan. Strategi perlindungan dan keamanan data kampus. 1. Meningkatkan sistem keamanan teknologi. 2. Pembatasan akses data. 3. Mencakup data secara rutin. 4. Edukasi cybersecurity. 5. Audit keamanan sistem secara bekal. 6. Pemantauan aktivitas penggunaan. 7. Menggunakan sistem yang selalu terbarui. 8. Perlindungan fisik pada software dan jaringan. Kesimpulannya, keamanan data di lingkungan akademik merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pendidikan di kampus. Meningkatnya digitalisasi dalam proses akademik memperbesar risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga seragam siber yang dapat mengganggu aktivitas perkuliahan. Oleh karena itu, kampus harus memastikan bahwa data mahasiswa, dosen, pegawai, serta data akademik dan keuangan terlindungi dengan baik melalui penerapan sistem keamanan yang memadai. Upaya pengamanan tersebut meliputi penggunaan teknologi seperti enkripsi, firewall, dan serta autentikasi ganda. Pembatasan akses berdasarkan wewenang, mencakup data secara rutin, serta pemantauan aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman. Selain itu, edukasi kepada seluruh sivitas akademik sangat penting karena human error sering menjadi celah utama terjadinya insiden keamanan. Dengan kolaborasi antara kampus dan penggunaan sistem keamanan dapat dijaga sehingga kepercayaan dan kelancaran proses akademik tetap terjamin. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.